Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Fatimah. Saya di sini akan memaparkan tentang bagian-bagian otak. Yang pertama, pengertian otak. Otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang mempunyai pusat dari sistem saraf. Otak memiliki volume berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami dan sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Otak juga merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong tubuh sehat juga. Namun sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh. Yang kedua, struktur otak. Otak manusia terbentuk atas dua sel, yaitu glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron atau bisa disebut dengan sel pelapis neuron. Sedangkan neuron merupakan sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Selanjutnya yaitu bagian-bagian otak. Secara umum otak terbagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, batang otak atau brainstem, dan sistem limbik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar manusia mampu berpikir, mengendalikan pikiran, dan mengingat. Kecerdasan seseorang juga turut diukur berdasarkan otak besar. Otak besar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, lobus frontal. Lobus frontal yaitu bagian otak besar yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar. Lobus frontal memiliki hubungan dengan perilaku manusia, kemampuan bergerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, pusat kontrol perasaan, kemampuan berbahasa. Yang kedua, lobus parietal adalah bagian otak besar yang berada di tengah. Lobus parietal berhubungan dengan proses sensorik tubuh, berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan lain-lain. Yang ketiga, lobus occipital adalah bagian otak besar yang berada paling belakang, memiliki hubungan dengan penglihatan atau visual manusia, sehingga tubuh ini mampu membedakan berbagai bahasa yang digunakan. Yang keempat yaitu lobus temporal adalah bagian otak besar yang berada di bagian samping kiri dan kanan otak, memiliki hubungan dengan suara verbal manusia, sehingga dengan adanya lobus temporal ini manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa yang digunakan. Selanjutnya yaitu otak kecil. Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital otak besar, tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Memiliki hubungan dengan fungsi gerak manusia seperti mengontrol gerakan manusia, mengontrol gerakan koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap dan posisi tubuh. Batang otak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, otak tengah.
adalah bagian batang otak yang menjadi penghubung antara otak besar dan otak kecil, berhubungan dengan proses penglihatan pada manusia. Yang kedua yaitu medula oblongata, adalah titik awal dimulainya syaraf yang akan menuju ke tulang belakang sehingga dilanjutkan ke seluruh tubuh, berhubungan dengan pengontrolan fungsi otomatis organ pada manusia. Yang ketiga adalah pons. Pons adalah bagian batang otak yang terletak di bawah medula oblongata dan mengatur serta meneruskan segala informasi ke bagian otak yang lain. Selanjutnya yaitu sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang berada di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik yaitu hipotalamus, talamus, amigdala, korteks, limbik, dan hipokampus. Pusat emosi, pusat data, pusat haus, pusat lapar, pusat dorongan seks, dan masih banyak lagi. Bahkan Ledoux mengistilahkan sistem limbik sebagai tempat duduk bagi segala nafsu manusia, tempat penghargaan, kejujuran, dan tempat bermuaranya cinta dan benci. Dan yang terakhir yaitu fungsi otak. Berikut ini adalah fungsi otak secara umum. Yang pertama, sebagai alat sensor terhadap perasaan. Contohnya adalah tekanan, tertekan, merespons sentuhan, dan menghasilkan rasa sakit. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk menerjemahkan verbal, sehingga seseorang mampu mendengar, mampu menangkap dan memaknai informasi, dan mampu menangkap bahasa dalam bentuk suara. Yang ketiga, sebagai pusat pengatur gerakan koordinasi antara otot tubuh dan peraturan keseimbangan, sehingga seseorang akan dapat bergerak sehingga mana mestinya dan tidak terjatuh. Dan keempat, sebagai pusat masuknya informasi visual untuk diterjemahkan dalam bentuk penglihatan yang sesuai dengan aslinya. Yang kelima, berfungsi dalam penerjemahan visual manusia, seperti menggerakkan bola mata, mengecilkan atau membesarkan pupil mata sesuai cahaya yang masuk, dan juga mengatur gerak tubuh manusia. Yang keenam, melakukan pengontrolan terhadap fungsi otomatis otak, seperti mengatur detak jantung, mengatur sirkulasi peredaran darah di dalam tubuh manusia, mengatur pernapasan, dan juga mengatur sistem pencernaan manusia. Ketujuh, menghasilkan perasaan, pengaturan emosi, pengaturan produksi hormon seperti hormon testosteron, memelihara hemostatis, menciptakan rasa haus, menciptakan rasa lapar, menciptakan keinginan tentang seks, merangsang perasaan untuk senang, mengatur metabolisme tubuh, dan juga mengatur memori jangka panjang manusia. Yang kedelapan, sebagai penjaga tubuh baik dalam keadaan tertidur atau istirahat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.